Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, sehingga bisa mengikuti perkuliahan pagi ini dengan kondisi yang fit, yang lancar, yang optimal. Baik saudara sekalian, di perkuliahan produksi media audio visual IPS pagi hari ini, edisinya adalah Zoom meeting dengan saya yang akan membahas tentang bagaimana memproduksi visual atau gambar secara sinematik. Nah, ini adalah hal yang tentunya tidak asing bagi kalian. Mungkin ada yang menganggap bahwa ini semacam kuliah perfilman atau perkuliahan menghasilkan gambar-gambar visual sebagaimana layaknya produksi di sinetron atau di film-film. Namun sebagaimana kita ketahui dalam mata kuliah ini, selain ada penjelasan secara teoretis, akan ada juga praktek yang harus kalian lakukan. Nah, dalam rangka nanti untuk membekali supaya prakteknya bagus, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik visual sinematik, atau bahasa lainnya adalah bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan gambar-gambar yang sesuai dengan kaidah-kaidah teknik visual. Mas Afif, untuk slide-nya bisa di-share screen, silakan. Mengalami kendala lagi? Ya sama Pak, sebentar. Mas Afif, bagaimana? Sedang proses Pak. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Izin share screen teman-teman dan Pak Heru. Ya, silakan. Oke, Mas Afif, silakan di slide 2. Iya, Pak. Ya, saudara sekalian, pada perkuliahan ini diharapkan Anda menguasai beberapa kompetensi. Di antaranya adalah yang pertama, memahami tipe-tipe pengambilan gambar, atau istilahnya lebih dikenal sebagai type of shot, atau size shot, atau shot. Ya, yang kedua adalah mengetahui sudut-sudut kamera dalam pengambilan gambar, atau istilahnya kamera angle. Yang ketiga
menjelaskan pergerakan kamera dalam pengambilan gambar atau istilahnya adalah kamera movement. Nah, pada perkuliahan ini selain Anda melakukan pengajian secara teoritis, akan ada juga tugas secara terstruktur dan mandiri, baik secara individual maupun kolaboratif ya, sebagai implementasi atau penerapan dari teori-teori yang sudah Anda pelajari. Nah, tentunya luarannya adalah nanti menghasilkan video yang akan dikerjakan pada kisaran paruh semester waktu perkuliahan ini. Mohon dimatikan dulu audionya selain saya. Ya, mikrofonnya bisa dimatikan dulu, mengganggu lalu lintas suaranya. Baik, saudara sekalian, ini sederhana saja lah ya. Kalau misalkan nanti akan ada kegiatan atau kebutuhan saya untuk berinteraksi, maka Anda bisa segera langsung mengaktifkan mikrofon. Atau ketika saya minta untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan atau ungkapan, nanti saya akan meminta salah satu di antara Anda untuk mengaktifkan mikrofon sehingga Anda bisa bersuara. Nah, saat ini tuh ketika Anda menggunakan gadget Anda, handphone Anda, kamera Anda, atau apapun yang Anda punya untuk merekam, sebagian besar itu lebih banyak digunakan untuk merekam video atau merekam gambar atau memotret. Lebih banyak mana dalam persentase? Berapa persen untuk video, berapa persen untuk foto kalau misalkan di dalam Anda mengambil gambar itu? Bisa menjawab Pak, kalau untuk saya sendiri sekitaran 70% untuk foto dan 30% untuk video Pak. 30% untuk foto, 70% untuk video. Kebanyakan memotret apa ini Saudara Afif? Saya lebih ke ini Pak, palingan pemandangan. Karena pemandangan. Pemandangan objek manusia atau objek alam? Objek alam, ya. Berarti lebih banyak untuk fotografi ya. Kalau untuk video, apa biasanya yang direkam itu apa? Teman Pak. Kalau sedang lucu-lucu biasanya momen-momen yang jarang terjadi seperti itu. Di dalam proses mengambil gambar, apakah memikirkan apa ya kalau bahasa Anda sekarang itu unsur estetiknya apa tidak? Apa cuma jepret-jepret atau record doang ya? Diusahakan saya estetik mungkin Pak, biasanya karena kalau mau diupload di story dan sebagainya. Iya. Mau diupload karena mau diunggah maka dibuat estetik mungkin. Nah, kalau Anda sekarang itu sebelumnya apa atau yang menjadi pertimbangan ketika gambar itu bisa dikatakan estetik itu yang gimana? Untuk tata atau posisi dari pengambilan gambar, sudut angle sama yang masuk itu objeknya apa saja. Berarti kebanyakan yang menjadi pertimbangan adalah angle-nya kan begitu ya. Berarti kalau misalkan ada gambar yang orang bagus, mungkin komentar orang kan angle-nya kurang oke kan gitu. Orang sebetulnya nggak begitu gemuk, ketika angle-nya salah bisa tampak gemuk kan begitu. Ketika orang dia mohon maaf gemuk, tapi ketika dia bisa mengambil angle secara tepat atau sudut pengambilan gambar yang betul, maka bisa membuat kesan gambar ini orang menjadi langsing. Nah ini biasanya mbak-mbak ini yang suka kayak gitu, nih saya mau tahu ini. Dalam HP-nya itu kebanyakan digunakan untuk apa ya? Antara memotret dengan merekam gambar. Farida Nuraini, coba aktifkan mikrofonnya. Oh iya, di HP-mu itu kebanyakan untuk memotret apa untuk merekam? Untuk memotret, Pak. Berapa persen ya persentasenya ya? Hampir 90%. Apa atau yang difoto diri sendiri selain diri sendiri apa? Diri sendiri, terus ya itu sih hampir sama kayak Afif yang biasanya mau bikin buat story gitu Pak.
konten-konten pribadi ya, begitu ya. Iya. Nah, gambar yang bagus sih menurut Farida Nur Ain itu apa toh? Gambar yang bagus ya, apa ya Pak? Pencahayaannya Sopan di tuh mata cukup gitu gitu. ya. Oh, Ya. iya ya, pencahayaan ini saya mendengar pencahayaan selain angle ya. Oke. Kalau 10%-nya buat ngerekam video apa ya? Video kayak video pub ke temen aja gitu sih Pak. Pub ke temen ya? Iya. Nah, ini kalau anak sekarang istilah denger pub ini sepertinya agak bagaimana gitu ya. Ada yang tahu nggak siapa atau singkatan dari PAP itu apa toh? Pub dong, kan? Apa? Pub itu apa? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Post a picture. Pub adalah post a picture. Ya, post a picture atau mengupload atau mengunggah gambar. Jadi ini tolong jangan disalahgunakan istilah ini yang terkadang tidak tepat di dalam penggunaan, terutama kalangan Anda ini. Post of picture itu adalah bisa gambar pribadi, bisa gambar makanan, atau bisa gambar tempat ketika Anda sedang di suatu lokasi gitu ya. Oke Mbak, kalau video apa yang direkam 10%-nya itu apa? Mbak Farida, sama? Lebih ke kayak kegiatan sehari-hari sih Pak. Sehari-hari ya, jadi semacam membuat diary tapi lewat video ya? Tapi nggak setiap hari juga sih. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, ada nggak yang dalam satu gadget atau perangkat itu lebih banyak digunakan untuk merekam video? Porsinya lebih besar untuk merekam video daripada mengambil gambar. Sehingga konsekuensinya adalah memakan memori yang banyak, karena video untuk sekian detik saja itu bisa untuk sekian foto kalau Anda memotret ya. Ada nggak yang di dalam satu perangkat atau gadget itu lebih banyak Anda gunakan untuk merekam video? Silahkan. Izin jawab, Pak. Oke. Pas semester kita mengambil kajian fenomena sosial, kebetulan waktu itu saya menggunakan handphone Pak juga Pak. Jadi memang pada saat itu memorinya juga termakan banyak sekali Pak. Betul. Nah, kalau tidak untuk tujuan kajian fenomena sosial, mungkin Anda tidak akan menggunakan gunakan handphone untuk merekam ya. Ya, itulah ketika Anda menggunakan perangkat digunakan untuk merekam, memang fitur perekaman visual atau video pastinya akan memakan memori yang lebih banyak kapasitasnya daripada memotret. Terlebih ketika Anda menggunakan fitur-fitur perekaman yang tujuannya adalah untuk menghasilkan gambar yang tajam, gambar yang rapat, begitu, pikselnya rapat. Misalkan Anda mengambil gambar dengan tipikal di atas Full HD atau di atas HD, pasti akan lebih banyak memakan memori. Katakanlah 4K atau 6K, 8K, 8K itu, ada yang juga sampai lebih daripada itu, pastinya akan memakan memori yang besar. Kalau Anda menggunakan handphone, Anda pasti langsung menangis, karena handphonenya akan meminta proses pembersihan atau pendeletan atau penghapusan data yang sekiranya memberatkan kinerja memori handphone Anda. Baik, intinya adalah bahwa Anda saat ini sudah pernah melakukan aktivitas pengambilan gambar, kan begitu. Pengambilan gambar pada umumnya terdiri atas foto dan video. Kalau di dalam foto, maka istilahnya adalah fotografi. Kalau video yang Anda ambil
umumnya dikenal sebagai videografi. Nah, namun ada satu lagi unsur yang perlu Anda ketahui, yaitu sinematografi. Oke, seperti halnya yang menjadi kajian kita pagi ini, judul yang saya sampaikan adalah teknik visual sinematik, bukan teknik visual videografis. Ini kenapa? Kira-kira saya tidak mengambil kata atau tidak menggunakan terminologi videografis, tetapi sinematis atau sinematik. Nah, ini mungkin ada yang bisa menjawab. Apa sih bedanya antara videografi dan sinematografi? Anindya 5. Ayo, apa ya kira-kira ya bedanya videografi dan sinematografi? Anindya 5, mendengar saya? Mendengar, Pak. Ya, silakan. Apa ya perbedaannya ya? Kira-kira dulu deh. Mungkin kalau sinematografi menggabungkan antara video dan gambar-gambar. Kalau videografi yang bentuk sederhananya, terus berfokus pada media visual. Lah terus bedanya apa ya kira-kira ya? Kalau kan sedang berbicara tentang tempe adalah tahu adalah perbedaannya apa ya? Kedelainya ini atau bentuknya atau bagaimana lah? Apa antara perbedaan antara sinematografi dan videografi? Belum tahu juga, Pak. Oh, belum tahu. Mas Afif coba slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Bedanya, kita pahami dulu pengertian dari kata sinematik. Nanti ini akan bisa menjadi dasar pembeda. Sinematik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinema. Artinya gerakan. Video sinematik adalah rekaman visual gerak yang menyampaikan alur sebuah cerita layaknya sebuah film. Oh, ternyata kata sinematik itu ada kaitannya dengan kinema atau kinestetik atau pergerakan, terutama gerakan fisik ya. Namun bedanya adalah ketika kita melihat kalimat yang kedua, bahwa dalam video sinematik itu terdapat rekaman visual gerak dinamis. Nah, gerak dinamis bukan gerak statis. Kalau foto itu gerak yang statis. Ada pergerakan tapi didokumentasikan hasilnya statis. Tidak ada pergerakan di dalam gambar itu. Nah, bedanya kalau di video itu dia menghasilkan gambar gerak yang dinamis. Nah, bedanya di sini. Kalau videografi itu dia menangkap momen atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Kalau sinematografi itu menciptakan momen. Sehingga apa? Ketika momen itu diciptakan, sebetulnya ada pesan atau message atau alur yang ingin disampaikan. Nah, jadi bedanya adalah antara langsung saja profesinya. Kalau orang videografi itu videografer. Kalau orang sinematografi itu sinematografer. Orang videografer, dia itu menangkap momen. Seperti halnya mendokumentasikan kejadian atau peristiwa melalui rekaman visual yang dinamis. Kalau sinematografer, dia adalah orang yang menciptakan momen. Dalam arti, dalam proses dia memproduksi gambar, ada maksud, ada pesan, ada message yang ingin dia sampaikan kepada
pamiarsonya atau pemirsanya. Kata pemirsa ini kan berasal dari bahasa Jawa perso kan begitu. Artinya kan menyaksikan, melihat. Pemirsa itu orang yang menyaksikan, orang yang melihat. Nah, kalau pemirsa ini identik dengan orang yang menikmati tayangan visual. Bisa videografi, bisa sinematografi. Kalau audien itu adalah penikmat atau orang yang mendengarkan satu karya audio. Namanya audien. Kalau di TV ada istilah audisi misalkan. Nah, berarti kan memperdengarkan, begitu toh? Ada audisi dai, ada audisi band, ada audisi penyanyi, ya. Karena ingin didengarkan. Kalau orang yang menyaksikan itu khususnya adalah pemirsa. Namun pemirsa mengalami perluasan ya, mana tidak hanya dia melihat tetapi juga mendengarkan. Pemirsa. Tapi kalau audien itu khusus mendengar. Namun ya tidak apa-apa, orang namanya nggak begitu paham bagaimana asal-usul katanya antara audien dan pemirsa kan gitu. Nah, sekarang Anda bisa membedakan itu karena apa? Kaitannya ketika Anda nanti memproduksi gambar, itu kan tidak hanya sekedar Anda menangkap momen. Ketika Anda sebagai konten kreator, guru itu kan konten kreator, ya, membuat konten. Maka pada dasarnya Anda harus melaksanakan kaidah-kaidah sinematografi apabila Anda akan menghasilkan video pembelajaran. Maka pagi ini yang akan kita bahas adalah teknik visual sinematik. Di dalam pengambilan gambar ada motivasinya, ada pesan atau ada message yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa kita, kepada audiens kita, yang tidak lain, tidak bukan adalah peserta didik. Bisa siswa, kalau Anda jadi guru SMP atau SMA, bisa mahasiswa kalau Anda menjadi dosen. Nah, ini tentunya akan sangat-sangat berguna buat Anda, adik. Ketika Anda besok menjadi guru, ketika Anda besok menjadi dosen, yang plus-plus kompetensinya. Karena ketika Anda memiliki asisten yang bernama video atau film untuk pembelajaran, itu akan memiliki kontribusi yang tidak sedikit dengan kinerja mengajar Anda. Ya, sekarang bisa dipahami pengertian atau perbedaan antara videografi dan sinematografi ya. Sama-sama menghasilkan gambar video, namun ada tujuan atau motivasi yang berbeda. Kalau videografi Anda menangkap momen secara alamiah, kalau sinematografi, Anda menciptakan momen atau peristiwa dalam gambar dengan motif atau tujuan yang ada, yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa. Nah, untuk bisa dikatakan sebagai gambar yang atau visual yang sinematik, maka diperlukan 3 kriteria tadi yang menjadi bagian tujuan pembelajaran kita. Ya, Anda harus menguasai tipe-tipe pengambilan gambar. Anda harus menguasai sudut-sudut pengambilan gambar. Dan juga Anda mahir di dalam menggunakan kamera dengan pergerakan atau kamera movement. Nah, maka tidak salah ketika tadi ada pertanyaan, gambar bagus itu menurut Anda itu apa toh? Oh, yang angle-nya pas. Oh, berarti dia ada hubungannya dengan sudut pengambilan gambar. Gambar yang bagus yang bagaimana toh? Oh, gambar yang komposisinya itu tepat, Pak. Antara isi gambar dengan background dengan foreground. Oh, itu berarti dia memahami tipe-tipe di dalam pengambilan gambar. Gambar yang bagus bagaimana toh? Oh, kalau dilihat videonya itu nggak membosankan, Pak. Karena tiba-tiba dari angle sini kemudian dia bisa berubah ke angle yang lainnya. Oh, itu berarti di dalam proses pengambilan gambar ada pergerakan kamera. Kamera bergerak itu ya kalau sekarang selain manusia bisa menggunakan teknologi atau lengan, robot, atau bisa menggunakan stabilizer. Stabilizer bisa secara manual, bisa secara elektrikal. Nah, itu untuk mendukung pergerakan gambar yang mulus, gambar yang halus,
tidak tremor. Kalau Anda mengambil video gambar tremor itu bisa jadi yang mengambil gambar belum makan atau memang ada gempa bumi dengan skala tertentu sehingga gambar itu menghasilkan getaran atau tremor. Oke, yang pertama Mas Afif, coba kita lihat apa itu jenis-jenis shot atau jenis-jenis di dalam pengambilan gambar atau tipe-tipe pengambilan gambar. Sebetulnya banyak sekali, namun saya ringkaskan ya agar lebih mudah Anda memahami, membedakan yang satu dengan yang lainnya jenis-jenis shot. Nah, pada umumnya ketika Anda menyaksikan sebuah film, itu akan mengalami atau menyaksikan variasi-variasi ukuran daripada objek. Ya enggak? Apa film yang menurut Anda bagus itu apa? Coba nanti, kalau saya pernah nonton akan coba saya ulas gitu, misalkan di dalam tipe-tipe pengambilan jenis shot-nya. Gitu. Film apa? Yang kira-kira tidak hanya Anda yang pernah nonton, tapi semua orang juga pernah nonton, apa ya? Titanic mungkin, coba. Dimas menjawab, Pak. Ya. Spider-Man, Pak. Spider-Man yang mana? No Way Home atau Spider-Man yang pertama? Yang Tobey Peter Parker-nya siapa? Yang Tobey Maguire ya? Adegan apa yang menurut Anda itu sinya bagus banget, itu yang mana? Coba kita kupas nanti di dalam jenis-jenis shot atau pengambilan gambar. Adegan apa yang menurut Anda epic gitulah? Atau pas Mary Jane dia bergelantungan gitu, kemudian ada si Spider-Man di bawah waktu hujan-hujan, yang itu ya? Apa yang mana ya? Yang satu itu ya? Atau pas Spider-Man digigit laba-laba, itu saya kira biasa-biasa aja. Apa yang menurut Anda epic banget gitu ya di dalam adegan itu? Adegan Spider-Man yang bagian mana? Bergelantungan dari pohon ke pohon, ya karena di kota ya. Maka Spider-Man tidak mungkin scene-nya atau latar belakangnya, visualnya, dia mengambil gambar di gurun pasir. Kalau menggunakan adegan-adegan seperti itu. Karena di gurun pasir tidak ada gedung bertingkat. Sehingga dia tidak bisa berpindah antara satu tempat ke tempat lainnya. Jadi Spider-Man-nya akan sangat membosankan kalau dia syutingnya di padang pasir. Kecuali pakai teknologi bajunya si Tony Stark yang sekarang, dia bisa terbang tanpa harus menggunakan jaring laba-labanya. Nah, kalau tidak menggunakan jaring laba-laba, terus dia apa? Bukan Spider-Man lagi. Coba kita sedikitlah tidak menganalisis secara dalam. Akan sangat lama sekali. Yang pertama adalah pengambilan gambar atas kepala objek hingga bawah leher. Nah, ini close up. Close up. Close up itu ketika ada hal yang ingin disampaikan biasanya melalui mimik atau melalui ekspresi wajah orang. Nah, maka yang ingin Anda sampaikan ketika itu, teknik yang digunakan adalah close up. Nah, contohnya adalah saat zoom, ini adalah bagian daripada itu. Pengambilan gambar atas kepala objek hingga bawah leher. Nah, saya tidak tahu motivasinya apa, mengapa di dalam zoom ini Anda hanya menampilkan sampai dengan bawah leher. Nah, mungkin menggunakan kaos oblong, bisa begitu. Atau mungkin Anda tidak mengenakan baju yang semestinya, piyama, baju tidur, bangun tidur belum sempat, cukup mencurigakan apa. Mengambil gambar saat perkuliahan hanya close up saja. Kemudian ada yang namanya pengambilan gambar dari kepala hingga dada. Nah, ini bedanya ya. Kalau close up itu sampai leher, kalau medium close up ini dari kepala hingga dada. Berarti ada informasi visual lebih yang ingin disampaikan. Ya, kalau close up tadi sebatas ekspresi wajah, tetapi sebagian ketika turun
medium, maka ada ekspresi visual gerak badan lain yang ingin disampaikan. Contohnya apa toh? Kalau cuma kepala, close up ketika ada adegan orang, apakah Anda mencintaiku? Maka cukup dengan. Nah, kan langsung ekspresinya kelihatan, background musiknya disupport dengan musik-musik yang sedih. Nah, itu maka close up itu memiliki fungsi peran. Pengambilan gambar dari kepala sampai dada. Ini juga bisa digunakan untuk ekspresi yang demikian, namun melibatkan anggota tubuh yang lain. Kamu tadi malam kok lupa mengingatkan aku untuk makan? Kan sampai tidur aku nggak makan-makan. Apakah kamu sedang tidak mengingatku atau sedang makan dengan yang lainnya? Nah, terus dia menjawab, kalau tiba-tiba paginya video call. Artinya ada ekspresi visual melalui gerak atau gestur tubuh yang disampaikan. Nah, close up ini banyak ya jenisnya. Ada yang tadi close up biasa, ada medium, ada big close up. Ini dari kepala sampai dagu. Ini bedanya. Kalau yang awal tadi kan sampai leher. Ini dagu, ini dia berarti posisi kepala lebih dekat. Ini berarti ada hal serius yang ingin dia sampaikan melalui ekspresi wajah. Ada lagi ekstrim close up. Ini lebih ekstrim lagi. Kalau ini sampai dagu tadi, kalau yang ekstrim ini bisa bagian matanya saja. Atau bagian mulutnya saja. Ya, ada orang yang patah hati. Ada orang yang menangis. Tidak perlu dia menampilkan gambar ya, yang mempertunjukkan seluruh aktivitas badannya ketika nangis gerok-gerok. Kan katanya tidak estetik ya, kena film kok nangisnya ngono kuwi. Film-film romantis, Spider-Man dengan Mary Jane ya toh. Spider-Man weruh Mary Jane mlaku karo sapa kae jenenge kae. Si sapa kae? Sapa Dik? Wah, sing ngeso Spider-Man tanggung jawab lho, kuwi kudu paham aktor kok. Harry apa sapa kae ya? Harry koncone dhewe ya. Teman sendiri ketika menyayangi orang yang sama itu cocok ketika menangisnya pakai ekstrim close up. Cukup matanya yang disorot, berkaca-kaca, berlinang. Nah, itu kan ekspresi yang menunjukkan kesedihan. Ada juga beberapa meme kocak ya yang beredar ketika Tobey Maguire itu senyum, yang satunya Tobey Maguire itu menangis. Nah, itu dia contoh-contohnya. Ada medium shot biasa. Kalau tadi close up, sekarang ke medium. Gambar dari kepala hingga pinggang. Langsung saja saya teruskan. Ada extreme long shot. Menunjukkan lokasi tanpa harus memperlihatkan subjek secara jelas. Apa contohnya ini ya? Extreme long shot di dalam Spider-Man itu apa ya? Janata pernah nonton Spider-Man? Atau hanya nonton Ipin dan Upin saja? Enggak apa. Nah ya, apa ya kira-kira yang extreme long shoot itu yang bagian mana ya? Extreme long shot. Kalau yang di Spider-Man itu kan memperlihatkan menunjukkan lokasi tanpa harus memperlihatkan subjek secara jelas. Yang di itu sih yang terbaru ada gitu Pak, yang lokasi yang udah masuk ke dalam rumahnya, yang punya Doctor Stranger itu kan masuk. Dari situ kan udah lokasinya udah jelas gitu kalau misalnya itu rumahnya Doctor Strange-nya gitu. Padahal subjeknya kan juga subjeknya kan baru terlihat begitu masuk ke yang ke bawah tanahnya gitu Pak. Pas dia teleportasi apa yang gimana ya? Set itu. Yang buat ngurung penjahat-penjahatnya itu loh Pak. Oh ya. Gitu. Itu ekstrim tuh kayak gitu ya. Ada adegan ekstrim maksudnya begitu gimana? Ya gitu
gitu mungkin. Ya gitu mungkin ya. Nurul Afifah ini gimana ini? Kira-kira apa ini? Extreme long shot itu apa? Jadi Saya lokasi nggak pernah nonton Spider-Man, Pak. ya lainnya apalah ya. Apa Dora the Explorer apa-apa. Jadi lokasinya itu tanpa dia harus memperlihatkan detail-detail tertentu dari objek itu. Extreme long shot. Contoh, nah langsung saja. Extreme long shot itu biasanya tipikal pengambilan gambar yang menggunakan contohnya drone atau aerial view. Ya. Maka dia kan tinggi, objeknya kan di bawah. Sangat luas diperlihatkan. Dia terbang ke sawah, set, gitu. Menunjukkan lokasi tanpa harus memperlihatkan subjek secara jelas, ya enggak? Apakah ketika drone terbang merekam area persawahan terlihat jelas walang sangitnya? Kan tidak. Apakah terlihat jelas suket teki atau terlihat jelas bulir-bulir padi atau gabah yang menjuntai? Itu kan enggak. Nah, dia hanya menunjukkan objek secara luas, ya ekstrim, long shot, sangat luas tanpa harus dia menunjukkan objek secara lebih detail. Dan lain sebagainya, shot-shotnya. Ada full shot, ada close shot, ada cut in. Nah, kalau cut in ini beda. Bedanya begini, detail gerak-gerik pada subjek. Maksudnya ini adalah dia ketika muncul itu hanya 0 atau sepersekian detik saja. Cepat sekali. Ketika di dalam satu adegan ingin menampilkan orang dia akan makan misalkan. Maka porsinya itu lebih banyak mana antara mulutnya yang mengunyah dengan aktivitas gerak tubuh lainnya ketika dia makan. Durasinya lebih banyak mana kira-kira? Memperlihatkan mulutnya atau tangannya mengambil ini, itu, kemudian terlihat ekspresi lainnya. Yang lebih sedikit adalah pergerakan kunyahan mulutnya. Paling cuma cek-cek. Nah, itu contoh cut in itu begitu. Atau ketika ada adegan orang ditampar. Plak. Yang lebih banyak porsi waktunya kan ketika tangannya menuju pipi, tangannya kena pipi, terus pipinya noleh karena ketampar. Kan urutan adegan ketampar kan begitu gitu. Nah, setelah kepalanya atau pipinya terkena tamparan, itu biasanya dia akan efek tergeleng ketika tamparan. Kan begitu. Nah, plaknya itu yang ketika tolehan efek tamparan, ini dia akan lebih sedikit dikasih durasi waktu, kemudian kembali lagi ke adegan yang lebih besar. Nah, itulah contohnya cut in itu begitu. Dia itu masuk di dalam sebagai potongan yang durasinya tidak lama. Nah, dengan menggunakan jenis shot apapun, ya bisa secara close up, ekstrim, atau medium, tergantung sutradaranya maunya apa. Jadi kalau Anda merekam satu gambar atau Anda membuat tayangan video, maka Anda harus tentukan urutannya apa saja. Anda pernah melihat beberapa video di Instagram saya, contohnya, kayak ngono. Kalau Anda follower saya, kalau saya sedang menerangkan mata kuliah ini, sebetulnya saya itu melakukan semua itu, ya, di dalam pengambilan shot atau pengambilan gambar. Mana ketika saya ingin ekstrim, mana saya ketika ingin medium, mana ketika hanya ingin cut in, itu ada semua. Nah, sebetulnya apa? Saya hanya ingin menyampaikan pesan melalui visual itu. Ada urutan-urutannya ini loh. Kalau orang mau minum kopi misalkan, di beberapa video teratas saya, baristanya ketika dia ingin menyampaikan pesan dalam bentuk visual melalui pemirsanya, proses membuat kopi. Nah, maka saya tanya, urutanmu ki apa nek kopi? Oh, memilih biji kopi sih, Mas. Ya, setelah pilih kopi ditimbang, Mas. Oke, setelah menimbang
dimasukkan di mesin grinding, Mas. Setelah itu di blender, Mas, sampai dengan kopi tersedia di atas meja. Ya, itu potongan demi potongan adegan harus saya produksi dengan tipe-tipe shot yang berbeda. Nah, sehingga apa? Perlu kemampuan berpikir secara kronologis untuk bisa menghasilkan gambar secara sinematik. Ini contoh gambarnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, ada long shoot, ada full shoot, ada medium shoot sampai dengan extreme close up. Nah, kalau istilahnya tadi ada mulai dari yang paling lebar sampai dengan yang paling sempit, ini ada semua. Ketika long shoot itu Anda mengambil gambar rumah dari objek atau dari pandangan yang lebih jauh, maka menghasilkan gambar rumah yang utuh. Agak mendekat, dekat banget, amat dekat banget ketika yang tampil atau yang muncul itu gambar gagang pintunya, itu kan lebih dekat. Nah, untuk bisa menghasilkan gambar dengan jarak fokal yang berbeda, Anda harus menggunakan kamera dengan kemampuan lensa yang berbeda-beda. Ini yang saya contohkan adalah kamera dengan lensa tipikal jarak fokal antara berapa ini ya? 16 mm sampai 50 mm. Jadi kalau bahasanya itu bisa di-zoom-zoomkan. Ini lensa kit, lensa bawaan dari produk pabriknya. Tapi ada tipikal lensa tertentu yang memang saya gunakan untuk menghasilkan gambar-gambar yang saya butuhkan sesuai dengan terminologi shot yang mau saya pakai. Misalkan, ketika ingin menghasilkan gambar yang bokeh, maka saya terpaksa harus menggunakan lensa dengan kemampuan jarak fokal yang medium atau menengah, sehingga contoh hasilnya adalah ketika ada gambar orang nyata, jelas, kemudian di belakangnya blur. Nah, maka lensa tunggal 35 mm inilah yang saya gunakan. Ini lensa fix istilahnya, Dik. Bedanya kalau yang lensa bawaan ini adalah lensa yang bisa di-zoom-zoomkan, kan begitu. Kalau ini lensa fix tidak bisa dimainkan seperti itu. Dan ini lensa manual. Kalau Anda ingin menghasilkan gambar yang tajam, gunakanlah lensa manual. Kecuali Anda menggunakan lensa yang seperti ini, tapi harganya pasti jauh lebih mahal. Apalagi Sony G Master itu bisa untuk bayar kuliah Anda sampai lulus itu dari semester 1. Memang hobi yang sangat mahal, itu luar biasa. Nah, kalau lensa ini tidak begitu mahal, di bawah harga 1 jutaan lah, 900 sekian, tapi sudah bisa menghasilkan gambar yang tajam. Dengan ukuran 35 mm, maka akan menghasilkan gambar medium shot yang enak, yang renyah. Ada satu lagi, kalau Anda posisinya lebih jauh, ingin menghasilkan gambar yang lebih dekat, maka gunakanlah si monster ini. Di atas 50 mm akan menghasilkan zoom gambar yang lebih dekat. Nah, fungsinya adalah untuk itu. Ini lensa khusus, lensa untuk pembuatan film, sebutannya cinema lens. Beda dengan ini lensa fotografi, ini lensa untuk videografi. Yang membedakan adalah kemampuan lensanya di dalam menghasilkan gambar. Nah, itu contohnya, terminologi shot ketika long shoot, ya seperti itu jauhnya sampai dengan extreme close up. Nah, selain itu, slide berikutnya, nah inilah yang menjadi komposisi untuk menghasilkan gambar yang bagus juga. Mas Afif, setelah terminologi shoot, maka harus Anda kuasai sudut-sudut pengambilan gambar atau angle of camera. Anda bisa membaca sendiri nanti secara detail, ada high angle, ada normal, ada low, ada Dutch, ada subjektif kamera. Nah, contoh hasil gambarnya adalah pada slide berikutnya. Nah, langsung saja. Nah, ketika Anda mengambil gambar dalam posisi yang rendah atau low, maka akan menghasilkan sudut ketika Anda memotret atau merekam orang, ini yang kelihatan pada bagian dagu ke bawah lebih besar.
Ini sudut yang sangat bahaya ketika Anda ingin tampak kurus. Apalagi orang yang sudah menginjak kepala usia 3 seperti saya, sangat rentan untuk tumbuh dagu kedua setelah dagu yang pertama. Nah, ini kayak gini. Kalau diambil dari bawah ini cukup musibah. Seperti handphone yang sedang saya letakkan untuk zoom ini tergolong low angle. Karena saya letakkan di meja, saya posisinya di atas, sehingga kalau kamera itu dia posisinya nggak begini. Nah, ini adalah khusus untuk mengambil adegan ketika objeknya di atas, maka Anda harus mengambil gambar yang kameranya dia harus di bawah. Itu low angle. Sebaliknya ada high angle. Nah, contohnya ini ya, kalau ini tadi low begini, maka dia gambarnya atau objeknya harus lebih rendah daripada kamera sudutnya. Kalau high angle, ini atas. Sebaliknya. Yang ketiga ada level shot. Nah ini yang secara wajar umumnya digunakan ketika mengambil gambar. Akan menghasilkan gambar yang normal. Nah, ini aman. Level shot ini adalah ketika posisi lensa ini, ya lensanya, perkiraan Anda, dia terletak pada satu level dengan mata kita. Nah, ini untuk ketika Anda membuat vlog atau Anda sedang melakukan selfie kamera, baik motret atau merekam video, umumnya menggunakan angle yang E-level, maka ini netral. Ya. Kalau Anda misalkan sedang menunjukkan pemandangan, maka sedikitlah lebih tinggi daripada mata Anda, supaya apa? Pemandangan itu bisa tampak di kamera. Nah, tergantung pada sudut-sudut pengambilan gambar, Anda ingin menghasilkan visual yang tetap. Itulah angle yang bagus. Berikutnya pergerakan kamera. Slide berikutnya, Mas Afid. Nah, ini yang membedakan ya antara motret dengan video. Inilah yang membedakan antara mengambil gambar foto dengan mengambil gambar video. Kalau Anda motret menggunakan pergerakan kamera, apa maksudnya itu ya? Kurang gawean, ngesel-ngeselin. Karena akan menghasilkan potensi blur yang lebih besar daripada ketika Anda anteng mengambil gambar. Ya. Kalau Anda punya badan yang tidak tremor, oke lah, Anda bisa memotret menggunakan tangan dan tubuh Anda. Ini tips. Kalau Anda punya kecenderungan badan Anda tremor, tangan Anda gampang getar, gunakanlah tripod atau yang bisa menyangga kamera Anda. Maka gambar akan pasti stabil. Itu pun belum tentu stabil ya, ketika Anda sudah pakai tripod, tapi kok gambar masih ada getarnya gitu. Karena apa? Ketika Anda mencet shutter itu tombol yang buat cekrek begitu. Itu pasti ada potensi ketika neken gerak, ya kan? Ketika Anda pakai HP touchscreen, Anda sentuh layarnya, maka ada potensi pergerakan sekian derajat. Maka blur. Maka kalau motret paling aman pakai tripod dan di timer. Ya, 3 detik, 5 detik, tidak perlu lebih dari 1 menit. Kelamaan. Cukup 3 detik saja. Ya. Anda tentukan sudutnya sudah pas, gitu. Type shot-nya sudah enak, pakai medium, low, extreme, atau yang long. Kemudian angle-nya Anda pas-paske. Sudah, tinggal pencet shutter, biarlah timer bekerja 3 detik. Maka pasti gambar stabil. Kecuali Anda sudah punya badan yang bagus, dalam arti Anda tidak mudah tremor ketika menggunakan kamera, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, penggunaan kamera yang benar, secara memegang adalah seperti ini yang saya contohkan. Kalau Anda pengguna HP, maka HP Anda dalam posisi landscape, bawahnya Anda topang dengan telapak tangan Anda seperti ini. Ya, aja sok ketok gayang ini. Potensi tremornya besar.
Tapi kalau ini, tangan kiri Anda menopang, tangan kanan Anda bersiap untuk memencet shutter. Ini bisa Anda latih. Kalau Anda menggunakan lensa, maka tangan yang kiri ini bisa sangat enak untuk memutar lensa, menentukan fokus objek. Itulah fungsinya ketika kita menggunakan kamera dengan teknik pengambilan yang seperti ini. Tidak begini loh, Dek. Kalau Anda menggunakan kamera yang sering pakai kamera LSR atau mirrorless, bisa dikatakan haram hukumnya ketika Anda memutar lensa dengan posisi yang seperti ini. Ketok desa banget. Look pro, nah ini nah look pro. Amateur, ini. Bedanya begitu. Nah, maka ketika dan Anda dengan gambar dalam pergerakan, sangat disarankan saat handheld Anda memegang kamera dengan cara seperti ini. Ini bisa untuk menopang dan ini bisa untuk memutar lensa sesuai dengan kebutuhan fokus Anda. Apa itu? Pergerakan kamera itu terdiri atas ada panning, ada tilting, tracking, zooming, crop, pedestal. Langsung ke gambar berikutnya, tak jelaskan, Mas Rafiq. Oke, untuk panning, ya, itu pergerakan kameranya Anda melakukan sapuan pandangan terhadap objek. Nah, gini, kameranya gini doang, itu panning. Tipsnya ketika Anda menggunakan panning, itu jangan kameranya yang gerak saja, tetapi lebih pada badan Anda. Mengapa? Ya, tangan Anda sebetulnya ketika berkamera movement ini tidak boleh gerak. Lengan Anda sestabil mungkin. Karena ketika ini ikut gerak akan menghasilkan gambar yang tremor. Maka sebetulnya ketika pergerakan kamera yang lebih banyak bergerak adalah tubuh Anda. That's why itulah mengapa videografi, sinematografi, orang merekam itu seperti senam yoga. Anda harus tahan napas kurang lebih sampai 8 sampai dengan 12 detik. Seperti tekniknya orang menembak. Ketika rilisnya sebelum Anda pencet pelatuknya, gitu, Anda atur nafas betul, tahan nafas, baru tembak. Mengambil gambar dengan kamera pun seperti itu teknik yang saya gunakan. Setelah mengatur objek, setting alatnya sudah proper, ketika akan pencet record, tahan nafas, persiapkan alokasi 8 sampai 12 detik, tahan nafas selama pengambilan gambar. Menyehatkan, selain bengek ya daerah kuat ambegane. Panning. Gambarnya seperti itu, contoh ilustrasinya. Kemudian ada tilting. Nah, ini bedanya antara panning dengan tilting. Kalau panning itu yang begini, kalau tilting itu yang begini. Dingklo, ndanga. Dingklo, ndanga. Itu tilting. Tilt up, ada tilt up itu berarti ke atas, ada tilt down berarti ke bawah. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyapu pandangan seperti gedung, pohon, objek yang tinggi. Maka menggunakan teknik tilting. Ada tilt up, ada tilt down. Ada dollying. Nah, bedanya antara panning dengan dollying. Sama-sama menyapu secara horizontal. Ya. Tapi kalau dollying itu seperti Mr. Crab, ya. Jadi seperti kepiting, jalan kameranya itu begini, miring kanan, gitu. Bisa bergeser kanan, bisa bergeser ke kiri. Kalau panning itu yang begini, kalau dollying itu yang gini, itu aja. Bisa menggunakan badan Anda kalau badan Anda stabil, itu type shot yang sangat saya sukai, misalkan ingin mengungkap sesuatu dari gedung satu ke objek lainnya atau dari pohon ke objek lainnya. Nah, ini biasanya menggunakan dollying. Atau menggunakan slider, saya punya itu. Slider itu kameranya Anda taruh, kemudian dia seperti rel, gitu. Kayak kereta api, rel kereta api. Nah, itu menggunakan slider akan menghasilkan gambar dollying atau tracking yang sangat mulus.
no getar, no tremor. Sejauh ini ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada. Nah, ini kunci untuk menghasilkan gambar yang sopan di mata. Ya, secara sinematik, selain Anda menguasai type of shot, kemudian angle of shot, ada camera movement yang sangat vital. Slide ini, Mas Hafib. Rules of framing. Aturan di dalam pembingkaian. Rules of framing. Ada lihat itu ya. Misalkan ini Anda menggunakan kamera dengan konfigurasi horizontal. 16:9, katakanlah seperti itu. Ya, horizontal. Maka Anda seolah-olah buatlah garis 1, 2, 3 vertikal, 1, 2, 3 horizontal. Ada potongan 3 bagian. Peletakan objek harus Anda taruh pada titik-titik koordinat pertemuan antara garis itu. Kalau menggunakan teknik rules of framing, istilahnya adalah rule of thirds. Ada 3 bagian garis, vertikal dan horizontal. 1, 2, 3 kotak, 1, 2, 3 ke bawah. Nah, titik ketemunya itu Anda taruh seperti halnya di gambar itu. Ketika misalkan ya, ini ada kategori long shoot, kemudian ada kategori medium shoot. Nah, objek manusia itu diletakkan pada garis, apakah kanan, apakah kiri, silahkan. Tapi dengan komposisi pembingkaian atau posisi framing yang seperti itu. Nah, ini langsung bisa dipraktekkan nanti kalau Anda mau terlihat, kalau Anda nanti ambil video. Ya, selain 3 hal tadi, ada type of shot, ada angle of shot, kemudian ada camera movement, yang tidak kalah penting adalah rules of framing. Anda lihat saya di dalam Zoom ini. Saya menggunakan teknik itu, ya enggak? Rules of framing saya. Ini mungkin dosen lain tidak menggunakan teknik ini ketika Zoom, ya toh? Inilah yang membedakan antara dosen itu menguasai sinematografi, videografi, atau tidak belajar. Karena saya belajar itu, maka sebisa mungkin ketika saya di dalam satu frame, saya menggunakan rules itu. Tidak pernah saya ketika Zoom itu begini, tidak pernah. Tidak pernah. Ya bisa juga begini sesuai dengan kepentingan apa untuk saya berbicara, tapi saya ingin look more not really formal, maka santai gini. Nah, ada garis seolah-olah yang mempertemukan koordinat vertikal dan horizontal di wajah saya. Ya enggak? Kalau menggunakan rules of framing ini. Bisa di kanan atau bisa di kiri. Enak ditonton. Di tengah, tidak bisa bermain dimensi ruangan. Karena saya menempati ruangan dengan background yang berbeda, penataan batu batanya, ada sedikit hiasan di dinding, maka misalkan ketika kebutuhannya seperti itu, maka di layar saya ingin tampak rules of framing-nya saya di sebelah kanan layar Anda. Nah, itu contohnya ketika besok Anda jadi guru, dosen, atau pembicara, Anda bisa menggunakan teknik rules of framing tentunya dengan setting background latar belakang yang sudah Anda atur. Dan ini saya persis di depan jendela. Persis di jendela. Langsung saya terpapar pancaran sinar matahari ya dari arah selatan, bukan dari arah timur. Kalau dari arah timur langsung saya kena paparan, tapi kalau dari arah selatan cahaya jendelanya ini tentu akan sangat mendukung tampilan yang ingin saya berikan kepada Anda. Nah, itu rules of framing, kemudian kaitannya dengan lighting atau pencahayaan. Nah, mungkin lighting nanti lain waktu akan kita bahas secara khusus, ya, karena lighting ini adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam menghasilkan gambar yang sinematik selain ada 3 hal yang dikuasai tadi. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Sekarang kita coba refleksikan ya, setelah Anda mengikuti perkuliahan ini dengan sebelumnya, kira-kira perbandingannya atau perbedaannya apa ketika Anda nanti akan menghasilkan gambar secara praktek nyatanya. Nah, saya mau dengar ini. Nidaul Janah, ayo. Mana ini Nidaul Janah ini? Jangan-jangan tidak ikut kuliah nih ya. Cuma store, picture saja. Siap-siap ya yang lainnya, tak random nanti. Mana Nidaul Janah, ayo. Saya, Pak. Apa bedanya setelah ikut kuliah materi ini dengan sebelumnya, khususnya ketika Anda nanti akan menghasilkan gambar atau merekam? Iya, sebelumnya saya kan kurang paham, Pak, terkait teknik-teknik pengambilan gambar seperti itu, Pak. Setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, saya menjadi lebih paham terkait teknik-teknik pengambilan gambar gitu. Terus juga saya jadi lebih tahu terkait cara megang kamera juga, Pak, setelah tadi dipraktekkan sama Bapak seperti itu. Oh ya, berarti ini bisa menjadi bekal pemahaman pengalaman Anda saat nanti merekam gambar. Intinya begitu ya. Yang lainnya nih, saya mau dengar Anindya Alima. Anindya Alima? Ayo, sing kamerane sing do off cam tak random we. Mana Anindya Alima? Menjadi lebih tahu tentang pengambilan video. Taunya bagaimana? Dari sudut pengambilan gambar, terus cara memegang kamera, jenis-jenis shoot, sama yang rules of framing. Rules of framing. Ya, ini penting sekali. Rules of framing ini jangan sampai lolos ya ketika Anda mengambil gambar. Oke, Realista Setianingrum, bagaimana? Ya Pak, kalau sebelumnya kalau mau ambil gambar itu yang penting objeknya kelihatan. Kalau sekarang jelas itu, kalau nggak kelihatan nggak bisa diambil gambarnya. Sekarang jadi lebih tahu tentang rule of framing, terus angle. Ya, selalu diingat deh ya. Pokoknya pertama sebetulnya adalah rules of framing itu sendiri. Jadi Anda letakkan di pada koordinat mana gambar itu akan Anda hasilkan. Nah, setelah itu type of shot apa yang akan Anda ingin lakukan, angle yang mana yang ingin Anda ambil, dan pergerakan kamera apa yang akan Anda lakukan. Ya, kalau pergerakan kamera itu sifatnya tidak wajib ya, tapi akan lebih manis apabila ada. Namun jangan kebanyakan kamera atau jangan kebanyakan pergerakan kamera, karena itu akan menghasilkan gambar yang sangat norak. Tipis-tipis saja ya, yang seperlunya saja. Nah, ini tips yang kedua adalah agar look more professional di dalam kamera movement ya. Jangan Anda itu melakukan pergerakan yang berlawanan dengan part atau bagian sebelumnya. Contohnya begini. Kalau di dalam Anda melakukan pergerakan tracking dari kiri ke kanan, menyambung objek dari kiri ke kanan, ketika Anda ingin melakukan itu lagi di pada bagian part yang sesudahnya, ya, maka jangan Anda kemudian melakukan pergerakan dari kanan ke kiri. Itu akan sangat membingungkan. Ini tips amannya adalah ya, karena Anda kalau sudah melakukan hal ini dalam kurun waktu lama, Anda akan bisa merasakan. Ketika gambar dilihat kurang sopan di mata, sangat sopan di mata, dalam arti adalah enak ketika ditonton. Ya. Ketika Anda melakukan pergerakan tadi, selalulah dari kiri ke kanan, kecuali ya, ada pergerakan objek yang memang dia harus dari kanan ke kiri. Contoh. Ketika orang akan memasuki rumah, adegan memasuki rumah, gitu. Rumahnya
di timur, orangnya berjalan dari barat. Bisa dipahami ya? Rumahnya di timur, omahe ning kulon, omahe ning wetan, sorry. Orangnya jalan dari arah kulon. Omah ning wetan, orang dari kulon. Rumah di timur, orang berjalan dari barat. Itu artinya kalau Anda menghadap ke selatan, berarti kan dia pergerakan kameranya kan dari kanan ke kiri. Kalau Anda menghadap selatan jelas itu. Kalau pergerakan kiri dan kanan ke kanan berarti Anda sedang selfie. Kayak bocah-bocah sing gendeng saiki, kita motoke orang ternyata dia sedang selfie gitu kan. Jajal kowe ngerjeni kancamu kan lucu gitu. Nah, kayak ada adegan, ayo tak rekam kowe ngene. Ternyata Anda selfie. Kalau pakai kamera ini Anda tidak bisa karena lensa pasti akan selalu menghadap ke depan. Nah, ini kamera anti bohong tuh ini. Beda kalau Anda pakai HP, kelihatannya merekamkan, ternyata selfie. Itu kamera yang sangat munafik. Nah, itu contohnya adalah ketika tips pergerakan kamera ya. Anda dari kiri ke kanan kecuali pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pergerakan kamera real atau nyata sebagaimana adegan-adegan dari pelakunya. Baik saudara sekalian, sekiranya itu perkuliahan ini yang bisa Bapak sampaikan ya. Ini semacam selingan ya untuk perkuliahan produksi media audiovisual ini antara yang teori dengan yang praktek. Tentu ini bergayung bersambut dengan materi sebelumnya, sehubungan dengan apa itu film dokumenter dan apa itu jenis-jenis produksi audiovisual dan lain sebagainya. Untuk penugasan, untuk proyeknya secara individual dan secara kelompok akan saya sampaikan melalui LMS atau Learning Management System yang kita ketahui sebagai ELENA. Di sana nanti akan saya sampaikan secara lengkap panduannya, pembagian kelompoknya, ya proyek-proyek yang dilakukan. Tentu karena ini adalah tim teaching, maka sebelumnya saya pasti akan berkoordinasi dengan Bapak Freddy terlebih dahulu sebelum merilis proyek bersama kita. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekarang ya sebagai calon guru atau besok ketika Anda menjadi guru. Ini sebagai keterampilan yang sangat-sangat positif untuk perkembangan karir Anda. Dan ini bisa menjadikan first income atau second income ketika Anda profesional dan bisa menghasilkan cuan dari kamera. Wah, kayak ini ngono, dari kamera. Saya selain sebagai dosen, alhamdulillah bekerja di bidang itu. Kamera ini saya beli, dan uang yang dihasilkan sudah bisa untuk menghasilkan kamera ini 3 atau 4 biji. Jadi modal kamera bisa beli lagi buat kamera 3 sampai 4 biji lebih. Dan yang paling nyata adalah alhamdulillah ya, ini bukan binomo ya, bukan. Ini bukan trading abal-abal, tapi ini ada skill yang benar-benar bisa Anda kembangkan untuk bisa menghasilkan uang atau cuan dari jalur yang berkah. Termasuk yang Anda lihat di belakang ini, background ini yang sedang saya bangun, diantaranya selain sebagai pengajar, sebetulnya lebih banyak dihasilkan dari pekerjaan saya sebagai videografer atau sinematografer. Semoga bermanfaat buat Anda. Ya, saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pelajari, sesuai dengan yang saya alami, yang pernah saya rasakan, temui kendalanya, solusinya ketika memproduksi gambar secara nyata di lapangan. Terima kasih untuk perhatian dan kehadiran virtual Anda. Semoga berguna. Nanti secara record bisa di stop setelah perkuliahan ini dan bisa diunggah ya Mas Afif Abdan di Google Drive Anda atau di video YouTube Anda, dan nanti bisa dijadikan sebagai bahan perkuliahan kita secara offline apabila Anda membutuhkan penjelasan tentang teknik visual sinematik.
Dan linknya nanti bisa dibagikan di grup WA dan bisa diakses secara bebas. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup. Izin bertanya, Pak. Yo, Afif. Nah, ini ada slide terakhir untuk tugas perkuliahan, berarti nanti di-upload di Elena ya, Pak, sama berarti. Ya, betul. Ya, recordingnya bisa di stop.